Sudah 8 tahun berbisnis. Ada hal apa aja Jis yang bisa kamu share nih ke teman-teman? Mulai dari banyak hal lah, itu 8 tahun banyak yang terjadi nih. Mengarungi dunia bisnis kayak gitu. Banyak yang bisa di-sharing, banyak yang bisa untuk pelajaran teman-teman yang mau bisnis nih. Oke. Gimana nih cara membaginya nih? Ya, kita bahas satu-satu aja lah. Oke. Poin per poin lah ya. Ya, biar runut gitu. Ya, biar runut dan satu video satu poin aja. Oke. Biar adsense-nya banyak. Nah, yang pertama adalah ternyata bisnis itu orientasinya bukan si ownernya. Oke, bisnis itu orientasinya bukan ownernya. Iya, dalam artian entah itu kualitas produknya, entah itu desainnya, entah itu marketingnya, itu tidak mengacu ke owner sebenarnya. Oke, kita iniin dulu ya, jelasin maksudnya orientasi ke owner itu gimana nih? Maksudnya itu adalah acuan lah. Acuannya tuh bukan selera ownernya gitu. Bukan selera owner ya? Iya, bukan selera ownernya gitu. Tapi selera si konsumennya. Selera konsumen. Oke. Selera konsumen. Misalkan kita bisnis makanan nih. Makanan ini enaknya itu menurut siapa nih? Menurut ownernya atau menurut konsumennya? Oke. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita jualan bakso misalnya kayak gitu ya, menurut kita enak nih, tapi menurut mayoritas orang yang mencobanya nggak enak gitu kan? Ya itu. Karena beda selera ya. Umumnya orang tuh senangnya dengan yang gurih dan lain sebagainya. Sedangkan kita senang dengan yang sifatnya lebih tawar gitu, yang lebih soft gitu misalkan. Bisa jadi. Orang senangnya yang gurih, yang asin, yang pedas dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ketika kita menerapkan bakso tawar, ya susah juga gitu kan. Benar. Jadinya ya nggak laku gitu. Nggak laku gitu ya. Laku, bener. Jadi maksudnya orientasi ke owner kita sebagai pemilik ya jangan berorientasi seperti itu gitu ya. Iya. Tapi berorientasi kepada konsumen. Nah, kamu menyadari hal itu Jis, itu kapan? Apakah kamu dulunya itu owner orientation? Iya, dulunya owner orientasi, benar. Oh gitu? Iya, karena kan kita yang bisnis, kita yang menentukan kan gitu. Tapi ternyata ya kita harus mengikuti permintaan pasar lah gitu. Oke gini deh, kamu kan seorang desainer lah ya? Ya. Bikin logo, bikin macam-macam lah desain kayak gitu ya. Ya. Kamu punya ekspektasi dong, punya punya kerangka bagus menurut kamu gitu kan? Ya. Nah, ketika menghadapi konsumen tuh kan punya punya ekspektasi juga, punya permintaan juga gitu kan? Ya. Permintaannya itu tidak sesuai dengan standar bagus menurut kamu. Kamu bakal pilih yang mana tuh? Nah itu menyesuaikan dalam artian kalau di desain kan kita udah punya patokan nih kayak gini. Tapi kalau kita ngedesainnya dengan gaya yang ini, ya orang nggak bakal suka gitu. Oke. Nah, yang desain ini justru double nih. Oke, gimana nih maksudnya double? Masalahnya adalah konsumen kita adalah owner bisnis. Itu. Iya. Susahnya di situ. Jadi kita harus ngasih tahu juga ini tuh desainnya disukain sama konsumennya begitu. Iya. Desain itu harus sesuai dengan target pasar dia gitu ya. Benar. Bukan selera dari si owner bisnisnya. Iya. Oke. Dan kita selaku desainer kan mungkin kamu sudah itu mungkin kayak gitu ya. Ya. Dan mencoba untuk menjelajahi pasarnya dia tuh apa gitu. Ya membuatlah desain yang sesuai dengan target pasarnya. Ya. Tapi ketika si ownernya tidak suka itu dan pengen tetap sesuai dengan selera si ownernya, itu yang jadi kesulitan mungkin ya? Itu kesulitan. Karena kita kan harus mengedukasi, sedangkan owner kan sebelum menyadari hal ini pasti dia bakal kan saya yang punya bisnisnya, jangan ngatur-ngatur saya kan gitu. Oke. Nah ini juga berlaku ke berbagai hal nih. Oke. Ya termasuk nanti ketika jualan akan ada kebutuhan-kebutuhan lain nih. Yang mungkin kita tidak suka tapi konsumen kita tuh butuh sebenarnya gitu.
Oke. Contoh misalkan ya, dari kita jasa desain, akhirnya jadi merambah ke jasa yang tadi perizinan gitu. Sebenarnya kan itu apa ya namanya ya? Kalau misalkan kita tetap kepada rencana awal, saya nggak harus buka jasa perizinan nih. Itu kan bukan bidang saya misalkan, atau saya nggak suka nih tentang perizinan ini gitu. Iya. Bukan bidang yang saya sukai gitu. Iya. Pokoknya saya mah pengen pure studio design misalnya gitu ya. Iya, benar. Saya pengen pure studio design yang bagus misalkan. Ya itu jadinya kita harus tetap ngikutin si konsumen tuh arahnya kemana nih gitu. Iya. Ada batas-batas tertentu nggak sih mengikuti apa yang diinginkan konsumen gitu? Misalkan kan kita tetap dong yang namanya kita sebagai pelaku usaha itu punya idealismenya sendiri dong. Ya. Punya apa namanya ya harapan, cita-cita, bisnisnya sesuai dengan gagasan idealnya. Ya. Tapi kan tadi pasar yang menentukan itu kan suka atau tidak. Benar. Nah, sejauh mana kompromi gitu? Sejauh mana kompromi antara gagasan kita selaku owner dengan kebutuhan pasar gitu? Lihat di Jadi patok aja sih uang ya. Oke. Jadi gini, bisnis itu kadang jadi berubah gitu. Oke, bisnis jadi berubah. Bisnis jadi berubah. Misal yang tadinya jualan apa ya? Misalkan jualan bakso misalkan. Jualan bakso yang standar aja. Terus tiba-tiba ada yang nanyain, "Mas, ada misalkan bakso yang tulang rusuk gak?" misalkan. Akhirnya dia nyobain tuh menu itu. Dan pada akhirnya bisnisnya ini menjadi bakso tulang rusuk gitu. Atau bahkan yang paling ekstrimnya mungkin jadi mie ayam misalkan. Bisa jadi mie ayam bakso gitu. Ya gitu kan. Bukan bakso lagi. Jadi mie ayam bakso gitu. Kalau bakso tulang rusuk masih bakso kan maksudnya. Ya. Bahkan ketika yang sampai yang sangat ekstrim misalkan jadi mie ayam gitu kan. Ya. Itu ya gimana menurut kamu? Gak masalah. Nah itu gak masalah. Misalkan kita buka bakso, ada mie ayam juga nih. Padahal ayam ini untuk pelengkap misalkan. Tapi ternyata yang laku malah mie ayamnya. Mie ayamnya. Ya. Bisnis kita berubah jadi bisnis mie ayam lama-kelamaan kan. Iya. Nah selama itu menguntungkan sih kalau menurut saya sih nggak masalah ya. Oke. Berarti itu apa yang kamu amati selama 8 tahun ini ya? Bisnis bisa berubah. Jadi nggak masalah gitu ya? Nggak masalah selama menguntungkan. Karena kalau bisnis kan sebenarnya tujuannya kan menguntungkan lah, profit lah. Oke. Tapi kalau misalkan tetap ada teman-teman owner ini kan, ya kita juga kadang suka ada yang dapat klien-klien yang enggak, saya pengennya begini gitu. Nah itu akan berakhir seperti Nokia. Iya. Iya. Contoh-contohnya ya? Iya itu. Nokia yang tidak mau mengadaptasi Android. Tidak mau melihat pasar tuh bergeser ke situ ya? Iya benar. Bener sih. Walaupun sebenarnya si Nokia dulu softwarenya itu sudah seperti Android sebenarnya. Mau aplikasi ada, tinggal download. Mau misalkan di otak-atik, di root bisa. Ya cara fungsi mirip banget lah. Cuman beda di interface aja sama di mungkin codingannya atau apa gitu ya. Tapi ya konsumen nggak ini pindah gitu ya. Benar. Telat merespon ya. Iya. Dan seperti kekeh dengan idealismenya gitu. Ya Nokia tuh ya begini, ada tombolnya, ada desainnya ya begitu gitu kan. Ya. Nggak mau dirubah kayak gitu. Dan pada akhirnya bisnis itu ternyata adalah menjalani yang mungkin tidak disukai ownernya. Gitu. Oke. Bisnis itu mungkin menjalani sesuatu yang tidak disukai ownernya. Iya, bisa jadi itu. Contoh nih ya, misalkan kita hobi sepeda lipat. Oke. Hobi sepeda lipat. Bukalah toko sepeda lipat. Karena untuk melengkapi produknya biar lengkap, akhirnya dia muncullah ada road bike-nya, ada mountain bike-nya, MTB gitu ya. Tiba-tiba konsumen di daerah itu lakunya yang misalkan mountain bike gitu. Bisa jadi lama-lama tokonya jadi mountain bike gitu. Iya. Didominasinya karena itu yang lakunya. Walaupun si ownernya lebih suka
sepeda lipat sepeda gitu. lipat gitu. Bener. Ya. Mungkin awalnya kita memulai dari yang kita sukai dulu. Tapi seiring waktu kita mengalir, itu akan berubah tergantung kebutuhan konsumen gitu. Iya. Ya itu berarti banyak hal di bisnis bisa terjadi ya. Salah satunya seperti itu. Meskipun misalkan kita idealnya tuh saya pengen, ada kan orang-orang yang ketika dulu tuh teman-teman saya tuh masih kuliah atau apa gitu ya. Saya pengen punya toko A misalkan. Tiba-tiba jadi toko C gitu kan. Bener punya tokonya yang punya, cuman jadi produknya C misalnya kayak gitu ya. Ya itu yang terjadi di bisnis seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau bisnis nih, udah jalanin aja dulu. Mau produknya apa terserah gitu. Nanti juga soalnya akan berubah gitu. Jadi orientasinya mungkin ya bisnis ya orientasinya uang gitu. Iya, bukan ke produk atau apa Jis? Bukan ke apa jadinya? Apa? Konsumen sih, konsumen. Konsumen ya? Konsumen. Iya maksudnya bukan ke produk yang kita sukai gitu kan. Bukan yang owner sukai. Saya pengen jualan tadi sepeda lipat, itu kan produk yang kita sukai kan. Iya. Tapi yang memang orientasinya ya ke konsumen itu gitu ya. Iya benar. Supaya menghasilkan uang. Supaya bisnis tetap jalan. Kalau misalkan kita di zona yang misalkan sepeda lipat terus, ya kemungkinan bisnisnya menurun gitu atau stagnan gitu aja. Gitu. Iya. Nah, contoh toko sepeda nih yang deket studio nih ya. Sekarang malah jadi toko sepeda listrik. Ah iya yang sana ya. Yang sana. Oh yang sana. Iya. Sekarang malah jadi menjual sepeda listrik, bahkan ada motor listriknya. Semua yang bentuknya sepeda yang listrik. Sekarang jadi itu. Karena konsumen jadi suka yang itu ya sekarang ya. Mungkin untuk dia lakunya yang itu. Padahal toko sepeda juga laku sebenarnya. Tapi untuk dia rezekinya itu gitu. Iya. Ya ibaratnya kan konsumen di daerah dia jadi apa namanya pergeseran konsumen jadi milih itu. Iya. Sehingga memaksa dia berubah ke produk-produk, memilih produk-produk sepeda listrik gitu kan. Benar. Yang tadinya sepeda biasa gitu. Iya. Benar-benar kita harus bisa beradaptasi berarti ya sebagai owner bisnis kayak gitu ya. Nah itu ditambahkan kalau misalkan kalau jalan sendiri mah masih bisa lah. Dalam artian freelance atau misalkan kita mulai baru sendirian gitu, gak ada kru lain. Kalau misalkan karyanya udah banyak, untuk tidak mengikuti konsumen itu menjadi dilema. Karena wah ini kan kita harus gaji orang gitu. Si bisnisnya harus jalan terus. Ini kita harus kemana nih? Gitu. Sedangkan konsumen menuntut misalkan produk yang tidak direncanakan gitu. Iya, yang tidak kita jual lah ya. Iya benar. Aduh, iya. Ini berarti pengalaman selama 8 tahun lah ya. Ya, salah satunya ini nih. Poin pertamanya itu kayak gitu ya. Benar. Dan satu poin aja itu udah menarik ya terkait dengan bisnis jangan owner oriented kayak gitu. Ya. Nah menurut kamu teman-teman ini masih yang orientasi mana nih? Apakah berorientasi pada kita sebagai owner atau berorientasi pada konsumen kayak gitu? Coba komen-komen deh ya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang mau bisnis nih ya. Yaudah jalanin aja dulu bisnisnya, mulai dulu, mau dari hobi mau dari apa, bahkan mungkin dari hal yang tidak disukai, mulai aja dulu gitu, karena nanti akan ada momen dimana pergeseran produk lah, pergeseran bisnis, sehingga kita akan mengejar yang mungkin lebih menguntungkan gitu. Benar. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Itu poin pertama, nanti poin kedua, poin ketiga kita sambung lagi di video selanjutnya ya. Karena biar banyak aceh. Dan biar lengkap lah, biar panjang lah penjelasannya. Karena 8 tahun ini ya banyak hal yang terjadi ya. Ya. Kayak gitu ya teman-temannya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan jasa kebun desain kayak gitu Jis. Ya teman-teman bisa langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah, karena kita menyediakan jasa desain logo, jasa desain kemasan, terus pendaftaran merek, pendaftaran NIB, pendaftaran PT perorangan dan yang lainnya.
bisa langsung kontak ke nomor yang ada di bawah. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.